Kita berterima kasih kepada pemimpin pertama kita, Bapak Haji A.R. Muhammad, kemudian yang kedua Mayor TNI Ade Bambang Sutikno, dan yang ketiga Mayor TNI Ade Imad Saili, dan keempat Mayor Polisi Jenderal Arifin, kelima Letnan Kolonel Polisi HM Asnawi Arbain, keenam Kolonel CJI TNI Ade Saripudin Yus, ketujuh Bapak Hermain Okol, kedelapan Kolonel Infanteri Haji Cucup Suparna, dan kesembilan Bapak Imdad Hamid yang sudah berpasangan dengan Bapak Mukmin Faisal, dan ke-10 Bapak Imdad Hamid dengan Rijal Effendi, dan ke-11 Rijal Effendi dengan Saudara Heru Bambang. Saya kira mereka lah yang menjadi penting bagi kita semua, mengilhami kita semua dalam membangun kota Balikpapan yang kita cintai ini. Visi dan misi Balikpapan ke depan tentunya juga melalui 3 dimensi waktu, masa lalu sebagai sejarah, masa kini sebagai kenyataan, dan masa depan sebagai harapan kita bersama. Pembangunan diarahkan pada penciptaan Balikpapan sebagai kota beriman yang memiliki 3 makna penting. Beriman dalam arti fisik, kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Beriman dari sisi sumber daya manusia adalah SDM yang berprestasi, inovatif, dan mandiri. Beriman dalam arti yang sesungguhnya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses perwujudan Balikpapan kota beriman memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat atau stakeholder. Implementasi digelorakan melalui semangat yang sangat luar biasa. Balikpapan ku bangun, ku jaga, dan ku bela. Kalimat motivasi tersebut sangat efektif menumbuh kembangkan semangat warga kota untuk senantiasa membangun, menjaga, dan membela kota Balikpapan dalam segala aspek kehidupan. Visi dan misi tersebut kemudian dikembangkan pada era 2001-2006, yaitu menjadikan warga Balikpapan sebagai tuan rumah sendiri. Implementasi pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar secara gratis, mempersiapkan SDM unggul, menanamkan entrepreneurship dengan landasan keimanan, ketakwaan, serta tabiat luhur. Formulasi dirangkum pada visi kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata dalam nuansa beriman. Sebagai upaya sustainable telah dicanangkan visi Balikpapan 2026 dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang kota Balikpapan dalam bentuk yaitu Balikpapan Madinatul Iman, kota berperadaban maju dan modern, rukun dan hidup sejahtera dunia dan akhirat dalam suasana yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Untuk mengawali visi tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2006-2011 berketetapan hati mencanangkan visi, menata kembali dan membangun Balikpapan dengan prinsip good governance dan masyarakat madani. Good governance bertekad penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum. Masyarakat madani diartikan sebagai tatanan masyarakat majemuk yang hidup rukun dan harmonis, berperadaban modern, maju, dan sejahtera, serta memiliki nilai moralitas dan superioritas tinggi berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Implikasi dari visi tersebut, Balikpapan terus maju dan berkembang dari kota sedang menjadi kota besar dan kota dunia, kota berskala nasional dan global, dengan predikat kota adipura kencana, kota wahana tata nugraha, kota swasti sabah, dan kota yang paling kondusif, dan kota cerdas. Secara umum, perkembangan kota Balikpapan sangatlah luar biasa. Sekalipun perekonomian kita yang saat ini melesu, tapi Balikpapan adalah salah satu kota terbaik dalam bidang perekonomian. Pada bidang sosial budaya, perkembangan kesejahteraan penduduk kota Balikpapan juga mengalami peningkatan yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia IPM pada tahun 2014 meningkat menjadi 79,87. IPM Kota Balikpapan menempati peringkat pertama untuk tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan peringkat ke-9 untuk tingkat nasional. Daya dukung Balikpapan juga sangat strategis secara geopolitik dan geoekonomi regional dan internasional. Kota beriman berada di kutub perkembangan raksasa ekonomi Cina, Jepang, Korea, dan India. Secara regional, Balikpapan memiliki keunggulan, di antaranya terletak di tengah jaringan transportasi darat Trans Kalimantan, serta merupakan lintas transnasional melalui jalur penyeberangan Peri Mamuju, Peri Makassar, Peri Parepare, dan Peri Surabaya. Kedua, Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggan menjadikan Balikpapan sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan menjadi sumber daya mineral dan lumbung pertanian. Ketiga, tempat kedudukan Kodam 9 Pulau Warman, wilayah Kaltim dan Kalsel, Polda Kaltim, dan beberapa kantor pusat BUMN wilayah Kalimantan. Kelima, kota embarkasi haji kelima Indonesia.
Keenam, sebagai kota MICE Meeting Incentive Conference dan Exhibition ke-10 di Indonesia. Keenam, pusat industri penggilingan minyak untuk kawasan timur Indonesia. Dan terakhir, sebagai basis dari beberapa perusahaan asing yang bergerak di bidang pengelolaan minyak dan gas bumi. Dengan daya dukung sebagai di atas, Balikpapan layak untuk menjadi kota sukses, successful city, kota yang digambarkan mayoritas penduduknya merasa sangat beruntung hidup pada suatu kota, dan rasa kebahagiaan itu akan terus berlanjut untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan 7 kriteria kota sukses, yaitu kesejahteraan, prosperity, mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara penuh bagi penduduknya. 2, keamanan, personal security, mampu memberikan rasa aman kepada warga kota baik dari gangguan kriminalitas, penyakit maupun terhindar dari penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang korup. 3, keberlanjutan, sustainability, mampu mengelola lingkungan dalam segala aktivitas pembangunan sehingga terjaga daya dukung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan baik skala lokal, nasional dan global. 4, keadilan atau memeratakan kesejahteraan, equity, mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah yang ditandai dari kemampuan kota mencegah dan memerangi penyakit sosial. 5, pelayanan dan penataan kota yang baik, good city, yang mampu melakukan pelayanan publik yang prima, menyediakan sarana dan prasarana rekreasi yang beragam dan berkualitas. 6, kebebasan, liberty, menjamin kebebasan bagi setiap warga kota dalam menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Dan 7, demokrasi, menjamin kehidupan demokrasi yang baik, terutama adanya respon pemerintah yang tinggi terhadap aspirasi masyarakat dan adanya sistem pemilihan umum yang demokrasi. Mengacu pada sejarah dan kondisi eksistensi kota Balikpapan sebagaimana tersebut di atas, maka visi kepemimpinan kota Balikpapan dipandang sudah berada pada jalur yang benar atau track yang tepat dan berkesesuaian satu dengan lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan dan diaktualisasikan secara berkesinambungan. Sebagai aktualisasi dan kesambungan visi Balikpapan dari tahun sebelumnya, maka kami berdua, saya Rizal Effendi dan Rahmat Masud, menetapkan visi Balikpapan atau Wali Kota Balikpapan 2015-2022 adalah mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman. Pembangunan fisik dan non-fisik kota Balikpapan diarahkan kepada membentuk kota yang nyaman dihuni, sejalan dengan cita-cita kota di dunia di kawasan Asia Pasifik, Livable, Vibrant and Harmonious Cities, dan program dunia Millennium Development Goals atau MDGs. Wujud rasa nyaman adalah kebahagiaan yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu pembangunan lingkungan hidup, ekonomi dan keagamaan yang secara umum dapat diukur dari 14 variabel utama indeks kebahagiaan, kepuasan hidup masyarakat yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, meliputi 1, kepuasan terhadap kondisi kesehatan, 2, kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, 3, kepuasan dengan kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak, 4, kepuasan terhadap pekerjaan, 5, kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, 6, kepuasan terhadap kondisi lingkungan, 7, kepuasan terhadap kondisi keamanan, 8, kepuasan terhadap lingkungan keharmonisan keluarga, 9, kepuasan terhadap hubungan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggal, 10, kepuasan terhadap kesediaan waktu luang, 11, kepuasan dengan rumah dan fasilitas rumah, 12, harapan dan keinginan yang sudah tercapai, 13, kepuasan hidup secara keseluruhan, dan 14, kebahagiaan hidup. Visi tersebut diperlukan sebagai aktualisasi dan kesinambungan terhadap visi sebelumnya, mengantisipasi pertambahan penduduk wilayah perkotaan yang sangat pesat, laju kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan perkotaan dan sosial. Visi yang ingin kita wujudkan juga mendukung komitmen masyarakat internasional dalam program MDGs, program yang telah dideklarasikan PBB tahun 2005 meliputi 8 sasaran target, yaitu pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, menjamin daya dukung lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Saya kira itulah yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, ini adalah visi global kota-kota di dunia yang ingin menjadikan kota sebagai kota yang nyaman dihuni. Pada hakikatnya visi tersebut, rasanya kebahagiaan dan kenikmatan yang kita ingin sampaikan adalah kebahagiaan warga kota Balikpapan. Saya kira itulah visi yang ingin kami sampaikan, dan pembacaan misi akan disampaikan oleh pasangan saya, Saudara Rahmat Masud. Nanti yang penting-penting aja. Bismillahirrahmanirrahim. Misi pertama dalam kami pasangan berdua, Bapak Rizal Effendi dan Rahmat Masud, adalah pertama,
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, mengembangkan sistem dan program pendidikan yang bermutu pada IPTEK dan INTAK dalam mewujudkan generasi cerdas yang berakhlak mulia, mengembangkan pendidikan berbasis teknologi informasi yang didukung tenaga pendidikan profesional, meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan dan pelatihan, mengembangkan kualitas sekolah menengah kejuruan berbasis life skill, mengembangkan berkelanjutan perguruan tinggi melalui upaya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat, meningkatkan keberlanjutan akses pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat ibu dan anak, peningkatan pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, meningkatkan prestasi olahraga dan kesadaran masyarakat dalam berolahraga, meningkatkan optimalisasi peran dan kapasitas pemuda, lembaga sosial kemasyarakatan dalam membangun daerah, meningkatkan kapasitas kebudayaan dan tradisi lokal sebagai salah satu muatan lokal di sekolah, menciptakan iklim yang kondusif, kreatif, inovatif, dan berbasis kebudayaan serta kerjasama antar etnis, meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan dan KB, meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan pola hidup sehat bagi masyarakat. Misi kedua, mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, mempertahankan pola ruang 52% kawasan lindung dan 48% kawasan budidaya, mewujudkan mencapai target 100 artinya 100% akses air, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak 2019, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan memenuhi kriteria clean land, clean water dan clean air, mewujudkan kota yang memberi rasa aman, tentram, kondusif kepada seluruh masyarakat, memperluas dan meningkatkan kapasitas sistem ATC dan ITC untuk jaminan keamanan dan ketertiban berlalu lintas, meningkatkan kapasitas instalasi pengelolaan air limbah dan sebarannya sebagai bentuk sanitasi sektor air limbah. Misi ketiga, meningkatkan infrastruktur kota yang representatif, meningkatkan luasan jaringan transportasi massal yang terintegrasi, modern dan ramah lingkungan, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang bersumber dari sumber surya, angin dan sumber air yang ramah lingkungan, meningkatkan pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal, meningkatkan sarana prasarana drainase yang handal untuk mengurangi titik genangan air, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat demi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan penyediaan hunian untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Misi keempat, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan dan jasa, mengembangkan kemitraan, promosi dan lapangan usaha, meningkatkan peluang pengembangan industri kecil, kerajinan rakyat, koperasi dan UMKM yang berbasis teknologi dengan potensi karakteristik daerah, meningkatkan pemanfaatan potensi lahan di sekitar hutan yang berwawasan lingkungan, revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional, pasar modern dan pasar penyangga untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan dan mengembangkan peluang investasi dan penguatan jaringan pemasaran skala regional dan nasional, meningkatkan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Misi kelima, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mengembangkan sistem inovasi daerah dalam upaya peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial, menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik serta penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik, mencari sumber-sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan pembangunan daerah, obligasi daerah, pinjaman daerah dan lain-lain, meningkatkan pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang menekankan keserasian antara pengeluaran dan pendapatan, mewujudkan kualitas produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan kota, tata pemerintahan yang berkelanjutan berbasis efektivitas penggunaan sumber daya. Demikianlah misi visi yang pasangan kami berdua sampaikan. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin kami sampaikan. Visi misi kami ingin membangun Balikpapan. Tentu arah dan tujuan dari upaya perwujudan visi dan misi program prioritas tersebut adalah terpenuhinya ekspektasi, harapan hidup dan kepuasan masyarakat, tercapainya kehidupan masyarakat Kota Balikpapan yang sejahtera dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.